Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab di bulan Kewirausahaan. Saat ini tema yang menjadi pembahasan kita adalah mengenali potensi diri dan potensi gereja di tengah krisis ekonomi. Dengan bacaan dari Injil Markus 6 ayat 35 sampai ayat 42. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyelenggaraan dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berkati dalam pendalaman Alkitab kami di sore hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang, baik ketika kami mengadakan motivasi tentang kewirausahaan di klasis-klasis ataupun di gereja-gereja, baik lingkup Sinode GKJ ataupun juga gereja lain, adalah bagaimana seseorang mengenali potensi diri. Demikian juga bagaimana kita dapat mengenali potensi gereja kita. Mengenal potensi adalah hal yang penting supaya kita dapat mengenali kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Demikian juga mengenali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Sehingga kita mampu mengelola potensi atau kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Nah, oleh karena itu bahwa setiap kita harus mengatakan, aku bisa. Ini adalah untuk memotivasi diri, untuk membangun rasa percaya diri. Karena banyak orang seringkali mengatakan, aku tidak bisa apa-apa. Aku ini
tidak mampu melakukan ini dan itu. Pendidikanku hanya rendah dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya tidak dapat berbuat sesuatu bahkan untuk dirinya sendiri dan tentu juga untuk orang lain. Demikian juga yang sering kali terjadi, orang mau berupaya, orang mau berjuang ketika keadaan diri atau keluarga sudah dalam kondisi sangat kepepet atau dalam kondisi yang benar-benar krisis atau kritis. Baru muncul ide-ide. Orang Jawa mengatakan baru meletek pikirnya. Seringkali itu terjadi. Mengapa kok kita tidak berbuat sesuatu ketika kita masih dalam keadaan baik-baik saja? Melalui bulan kewirausahaan, mari sebelum sesuatu terjadi yang buruk dalam kehidupan kita, kita terlebih dahulu berupaya, berjuang supaya kehidupan kita semakin hari semakin baik. Dan untuk mewujudkan sesuatu yang baik, tidak hanya berupa impian ketika kita akan mengakhiri sesuatu tahun atau memasuki tahun baru, tetapi mari kita lakukan dalam kehidupan ini. Bacaan pada hari ini yaitu Injil Markus 6 ayat 35 sampai ayat 42 menceritakan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan laki-laki. Yang artinya bahwa dalam jumlah banyak, di kondisi seperti itu dan menjelang hari larut masuk malam, mereka membutuhkan makan. Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk memberi makan kepada mereka. Maka para murid menjadi kebingungan karena mereka jauh dari kota dan mereka tidak ada uang. Tuhan Yesus tahu potensi para pengikutnya, bahwa ketika mereka bepergian, mereka biasanya membawa bekal. Ada yang membawa bekal cukup banyak, tetapi juga ada yang sudah kehabisan bekal. Maka mereka diminta oleh Tuhan Yesus, yaitu para murid, untuk mencoba mempertanyakan tentang bekal yang mereka bawa. Dan ada seorang anak yang menyerahkan roti dan ikan. Dari apa yang dilakukan oleh seorang anak ini menginspirasi bagi yang lain untuk mau berbagi. Dan akhirnya makanan itu berlimpah. Dan setelah mereka makan, ada sisa yang cukup banyak dari makanan itu. Artinya bahwa Tuhan Yesus menggerakkan hati mereka, potensi yang mereka miliki, dan mereka akhirnya mau berbagi. Ini adalah tafsiran yang berbeda dengan tafsiran yang selama ini sudah kita dapatkan. Tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan kita. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus menggerakkan hati mereka, potensi yang mereka miliki untuk kesediaan berbagi dan akhirnya menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu keadaan Wonosari atau Gunung Kidul 10 tahun yang lalu. Ada kondisi yang tandus, sulit air, dan juga daerah yang termasuk banyak kemiskinan. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat mengenal potensi yang mereka miliki.
Mereka memiliki potensi-potensi yang Tuhan sediakan tetapi belum diolah. Misalnya adalah mereka memiliki banyak pantai yang akan menjadi tempat wisata yang indah dan alami. Sekalipun mereka tandus dan kering sulit air, ternyata Tuhan juga menyediakan potensi sungai di bawah tanah dengan air yang sangat jernih. Dan potensi-potensi yang ada itu telah digali. Sekarang Wonosari menjadi daerah yang makmur, yang hijau royo-royo, dan menjadi tempat wisata yang dikunjungi oleh banyak orang. Itu karena apa? Yaitu karena mereka mengenali potensi dan mau mengolah potensi yang dimiliki. Demikian juga halnya gereja harus mengenal potensi kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, sehingga mampu untuk mendata potensi-potensi yang ada dan mengelola dengan baik. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah mengenal potensi diri kita? Ada 4 cara mengenal potensi diri. Yang pertama adalah ketahui atau kenali kekuatan-kekuatan yang kita miliki dan juga kelemahan-kelemahan yang ada. Mengenali kekuatan diri, kekuatan gereja, dan juga sekaligus mengenali kelemahan yang ada. Yang kedua, analisa pikiran bawah sadar kita. Setiap orang memiliki pikiran bawah sadar yang seringkali tidak dikelola dengan baik. Maka seringkali juga tidak mampu mengenali potensi atau kekuatan. Yang ketiga adalah membuat jurnal. Daftar apa yang menjadi impian dan daftar apa yang bisa Anda lakukan. Seringkali kami membantu individu-individu yang ingin mengenali potensi diri. Mereka saya minta untuk membuat daftar 100 impian-impiannya atau apa yang bisa dilakukan. Setelah mereka dapat menulis 100 dan butuh beberapa hari, mereka kami minta untuk menjadikan hanya 50. Setelah 50 kami minta untuk menjadikan hanya 20. Dari 20 menjadi 10, menjadi 3. Dan saat sudah memilih 3, sekarang menentukan 1 poin yang menjadi impiannya. Dan itu biasanya adalah potensinya yang tersembunyi. Dan yang keempat adalah keberanian untuk terus mau belajar keterampilan-keterampilan yang ada. Dan mau untuk belajar keterampilan dan jangan takut mengalami kegagalan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus kita akan belajar tentang mengenali potensi gereja dan potensi diri. Supaya setelah mengikuti acara ini atau PA ini, maksud saya, kita mampu untuk berbuat sesuatu, untuk menjadi berkat bagi keluarga dan juga berkat bagi masyarakat, untuk mengatasi masalah ekonomi yang dengan adanya pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berakhir. Keuangan tidak akan lagi menjadi masalah di dalam kehidupan kita ketika kita mau mengenali potensi dan mewujudkan potensi itu untuk berkarya menciptakan pekerjaan. Mari berdiskusi, mari kita temukan potensi diri kita dan potensi gereja. Tuhan memberkati. Amin.